إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مقيم يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خليق يا
Jamaah rahimahullah, dengan sebelumnya kita simak bersama wasiat yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz Ahad saya menjadi kepada beliau saya berpakat bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله. Yang kami muliakan Imam Masjid Baitur Rahim Al-Ustaz Imam Hanafi, dan doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, Amin. dan tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena imam sekarang harus dikawal. Apalagi imam itu tidak disukai oleh para jemaah. Gara-gara sepele lalu selesai. Doakan mudah-mudahan beliau Allah lindungi dalam melaksanakan tugas sebagai imam. Amin. Yang saya hormati dan muliakan para pengurus, wabil khusus kepada ketua yang hadir, Tuan Nasir. Kita doakan juga beliau amanah dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Dan Bapak Ibu para ahli ulama, para tokoh masyarakat, kita berdoa bersama mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah nikmat sehat lahir dan batin. Amin Allahumma Amin. dan tentunya nikmat selamat dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu para jamaah, sungguh berkah yang saya cintai. Semalam saya dihubungi oleh Bapak Imam mengisi tausiah di subuh ini, dan semalam saya sedang melaksanakan rapat peringatan Maulid, pelaksanaan Maulid. Itu melalui WA beliau menyampaikan isi subuh berkah ini. Jadi insyaallah mudah-mudahan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Seperti sebuah lagu saja. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu para jemaah yang saya muliakan, di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda sampai saat ini dan bahkan menurut informasi sampai bertambah, tidak tahu lagi mana yang positif dan tidak, orang tanpa gejala dan tidak, maka kita kembali kepada kesadaran masing-masing. Saya selaku saudara-saudara kita untuk menyampaikan, mengingatkan di antara kita untuk waspada saja kepada wabah. Wabah itu ada, ya. Wabah itu tidak perlu ditakuti, tapi juga harus hati-hati. Maka itu kesadaran kembali kepada diri kita untuk senantiasa mentaati himbauan protokol kesehatan. Dan mari bersama-sama kita ambil hikmah dan iktibar dari semua ini sehingga kita selamat
dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan setelah membaca sholawat Bapak Ibu? Nikmat alhamdulillah. Maka itu saya mengajak senantiasa bersholawat. Itu mungkin lebih menunjukkan suasana kita. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bagi hamba-hambanya yang memuliakan apa yang Allah muliakan. Ini saya ulangi lagi biar jangan gagal paham. Allah memuliakan hamba-hambanya yang memuliakan apa yang Allah muliakan di atas muka bumi. Ketika Allah memuliakan rumahnya, masjid, maka barang siapa yang memuliakan rumahnya, memuliakan masjidnya, maka Allah akan memuliakan hambanya. Amin. Allahumma amin. Yang suka ia kemar ke masjid, lalu ia memakmurkan dan memuliakan masjid, rumah-rumahnya Allah di atas muka bumi ini dengan segala bentuk ibadah dan amal perbuatan, maka Allah spontan memuliakan hambanya. Maka itu saya banyak orang-orang yang sukses mulia dari masjid. Allah memuliakan Al-Quranul Karim, tapi Allah tidak membiarkan hamba-hambanya yang memuliakan Al-Quran. Justru Allah memuliakan hamba-hambanya yang memuliakan Al-Quranul Karim. Maka itu bagi siapa yang suka dan gemar membaca Al-Quran, memuliakannya dengan melaksanakan adab-adab membaca Al-Quran, maka Allah akan memuliakan hambanya itu. Dengan cara apa Allah memuliakan? Dengan cara yang Allah kehendaki. Banyak orang-orang yang mulia berangkat dari baca Al-Quran. Ada orang yang hafiz Quran lalu mulia dari hafiznya. Betul Bapak Ibu? Ada orang yang mulia dengan Quran karena ia bisa membaca tilawah Al-Quran lalu terangkat derajatnya karena Al-Quran. Allah muliakan melalui cara-cara Allah. Bahkan ada orang yang Allah muliakan dengan Al-Quran, di berangkatnya ia haji dan umroh. Masya Allah. Amin. Allahumma. Maaf Bapak Ibu, kalau batu jangan bubar ya. Ini batunya batu awat lagi. Jadi kalau ada orang yang memuliakan Al-Quran lalu Allah berikan kemuliaan dia, Allah berikan jalan berangkat dengan mudah. Pernah mendengar kisah seorang tukang becak yang berangkat haji dan umrah gara-gara Al-Quran? Setiap hari dia keluar mencari nafkah, menjemput nafkah, menjemput rezeki, bukan mencari ya, menjemput rezeki. Apa bedanya mencari dengan menjemput, Ustaz? Kalau mencari masih susah,
Kenapa? Alasannya Allah sudah menyiapkan rezeki. Kalau menjemput gampang, asal ada gerak, insya Allah. Kalau tidak dapat rezeki, keluar rezeki. Bahasanya keluar rumah itu kalau tidak dapat duit, keluar duit. Nah, gitu kan? Tidak. Matematika gitu kan? Kenyataannya gitu. Makanya kita menjemput rezeki Allah. Pagi ini kemanapun kita berusaha, mudah-mudahan rezeki dari situ. Tinggal cara kita mau menjemputnya dengan cara apa? Halal atau halal, itu yang harus kita teliti. Nah, seorang tukang beca yang setiap hari pekerjaannya mengayuh sepeda becanya, tidak dia sia-siakan waktunya untuk mengisi baca Al-Quran. Jadi ada Al-Quran saku yang selalu ada di kantongnya. Kemudian dia baca setiap hari Al-Quran itu menjelang ada penumpang. Ada penumpang satu kepada penumpang yang lain. Jadi kalau dipikir sehari itu penumpangnya cuma 5, cuma 4, dibagi waktu yang dia tunggu, banyaklah waktu luang. Maka ia gunakan, ia manfaatkan baca Quran. Sampai-sampai menurut ceritanya dia satu hari itu sampai berapa juz? 10 juz dia baca. Bahwa Pak ada baca sampai 10 juz sehari. Jawab sendiri, saya pun belum. Dia gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran sembari menunggu penumpang. Sampailah sore, sampailah malam sebentar. Begitulah kegiatan aktivitas bapak tua ini. Allah muliakan bapak ini dengan Allah hadirkan orang lain untuk memberangkatkan haji dan umrah. Inilah yang saya sebut bahwa barang siapa yang memuliakan apa yang Allah muliakan, maka Allah akan memuliakan orang tersebut atau hamba tersebut. Nah, tinggal terserah Bapak Ibu mau memilih apa yang kita muliakan. Konsisten dan istiqomah. Saya baca Quran aja Ustaz. Mudah-mudahan dengan baca Quran ini Allah memberikan kemuliaan. Silakan. Lalu Allah memuliakan orang per orang. Siapa di antara orang yang Allah muliakan di atas muka bumi ini selain Nabi? Orang tua kita. Siapa? Orang tua. Siapa mereka? Ayah, ibu kita. Maka satu wajib hukumnya bagi anak taat dan patuh, menghormati dan memuliakan orang tuanya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ada yang nggak setuju? Silakan tunjukkan. Kalau berani. Ya. Ustaz, saya nggak setuju apa yang disebutkan oleh Ustaz. Ngapain hormat-hormat sama orang tua? Silakan tunjukkan. Kita doakan mampus. Karena biar bagaimanapun itu mak kita, itu bapak kita, beliau sudah banyak berjasa dalam hidup kita. Susah payahnya beliau untuk membesarkan kita. Apa yang ia makan tahan tidak tertelan karena memikirkan anak yang belum makan. Biarlah mak lapar, yang penting anak kenyang. Begitulah prinsipnya ibu-ibu. Ya Bu, ya mohon maaf saya belum pernah jadi ibu-ibu, tapi tahu cerita ibu. Susahnya orang tua. Apa yang bisa dia korbankan untuk bahagianya anak. Apa yang biasa dia lakukan untuk bagaimana anak bahagia. Tapi anak belum pernah tahu apa penderitaan orang tua. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari kita muliakan orang tua kita. Kita muliakan orang tua kita agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih ada yang durhaka kepada orang tua, wabil khusus kepada ibunya, ayo pulang ini taubat kepada Allah, taubat kepada ibunya, minta ampun kepada ibunya. Karena banyak sekali masalah di rumah tangga yang tidak tenang hidupnya, yang tidak tentram hidupnya, sakinah mawaddah hidupnya. Itu salah satu penyebab ia tidak taat dan tidak memuliakan orang tuanya. Bukan soal ekonomi dia tidak punya,
Bukan soal anak dia tidak ada. Semua Allah cukupkan dengan itu. Tapi dengan itu yang dia punya, dia tidak pernah. Ternyata dalam hidupnya dia pernah durhaka kepada orang tuanya. Yaitu kasus-kasus perceraian itu, kasus-kasus yang terjadi di rumah tangga itu, tidak tenang hidup itu banyak terjadi pada masalah tidak hormatnya kepada orang tua atau tidak memuliakan orang tua. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan anak keturunan cucu kita diselamatkan oleh Allah dari hal demikian. Amin. Allahumma amin. Maka itu siapa-siapa yang memuliakan orang tuanya, dia akan Allah muliakan. Karena dipikir malas ya, tapi itulah kita anak wajib. Orang tua kita itu lama-lama jadi anak, maka kita harus hormati dan muliakan beliau. Lanjut, Allah memuliakan, Allah memuliakan tempat-tempat ibadah seperti masjid. Allah memuliakan orang seperti ibu bapak kita. Allah memuliakan Al-Quranul Karim. Demikian pula Allah memuliakan waktu-waktu dan tempat. Maka barang siapa yang memuliakan waktu-waktu dan tempat yang Allah muliakan, maka ia akan Allah muliakan. Maka Allah menurunkan, ini loh waktu yang aku muliakan. Apabila engkau berada di waktu itu, lalu engkau sujud, tersungkur di hadapanku, menangis, meminta ampun kepadaku, maka saat itu aku ampuni dan angkatnya derajat kita dengan kemuliaan. Nah, waktu-waktu yang Allah muliakan itu apa saja? Banyak sekali. Banyak sekali. Dan yang paling populer waktu yang sangat Allah muliakan adalah waktu di antara sepertiga malam. Apa Bu? Sepertiga malam. Sepakat saja sepertiga malam itu yang terakhir adalah jam 2 lebih sampai beduk subuh. Itu sepertiga malam yang terakhir. Itulah waktu-waktu yang Allah muliakan. Maka barang siapa yang menghidupkan waktu-waktu yang Allah muliakan, maka ia akan dimuliakan oleh Allah, ia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan dari sebagian malam itu bangkitlah untuk tahajud. Maka Allah dalam melanjutkan ayat itu menyebutkan Allah akan mengangkat kita pada makom yang mulia. Amin. Allahumma amin. Itu baru tahajud waktu sepertiga malam. Waktunya kapan? Ya tadi saya katakan. Paling akhir lagi paling bagus. Kapan itu? Bahkan ada yang menyebut sebelum qomat. Bainal adzan wal iqamah ad-du'a ijabah. Antara azan dan qomat doanya ijabah. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu antara itu dengan memperbanyak. Kalau tidak doa berzikir. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Atau sampai saat imam mau takbiratul ihram. Artinya apa? Setelah qomat menjelang imam takbiratul ihram. Itu waktu-waktu yang paling ijabah, yang paling Allah muliakan. Maka saran saya, mudah-mudahan tidak salah. Kalau lagi qomat duduk, kalau lagi posisi duduk. Kalau lagi qomat berdiri, kalau posisinya lagi berdiri. Jangan bergerak kemana-mana sebelum selesai qomat. Ini saran saya ya. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu sangat-sangat mulia Allah turunkan. Maka ketika kita memegang waktu itu, Allah ijabah, Allah muliakan. Ustaz, saya waktu pada qomat di sholat, saya tegak berjalan. Ada juga yang memuliakan. Tapi intinya waktu itu digunakan dengan baik, kita muliakanlah waktu-waktu itu. Apalagi yang disebut sebelum azan,
Itu kalau dalam bahasa puasa imsak ya. Waktu menahan antara 10 menit menjelang azan. Nah ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan, andai kata waktu-waktu itu berlalu dan kita tidak memanfaatkannya, maka kita disayangkan sekali. Artinya Bapak Ibu, Allah muliakan waktu-waktu yang Allah ciptakan. Maka mari kita muliakan waktu-waktu itu agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Amin Allahumma amin. Kemudian Allah memuliakan hari, bulan sampai kepada tahun. Ada yang menjadi sejarah yang harus kita muliakan. Allah memuliakan hari di antara 7 hari. Satu di antara hari itu yang Allah muliakan adalah hari Jumat. Maka hari Jumat diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Ayyam. Apa itu? Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu apa? Tuannya hari, penghulunya dari sekalian hari. Sayyid itu kan gelar ya, di kemuliaan tuannya dan babnya hari itu hari Jumat. Maka muliakanlah hari Jumat dengan segala apa yang kita bisa lakukan di hari Jumat. Muliakanlah hari Jumat agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini kalau bisa mulia dengan apa yang Allah muliakan. Jangan minta dimuliakan oleh orang dan makhluk selain Allah. Kalau kita meminta dimuliakan oleh orang, makhluk lain selain Allah, maka siap-siaplah kita kecewa. Siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada seorang, maka dia siapapun manusianya, siapapun makhluknya yang ingin menghinakan, dia tidak akan pernah. Dia akan terus menerus. Ini kekuatan kalau Allah sudah memuliakan hamba. Maka itu carilah kemuliaan Allah, karena Allah memberikan kemuliaan pada waktu, tempat, benda, orang dan lain sebagainya. Nah, Allah memuliakan hari yang kita sebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Mana hari Jumat itu? Hari Jumat itu mulai sejak masuk malam Jumat. Malam Jumat itu sendiri sampai pagi Jumat, sampai siang Jumat, sampai sore Jumat, asar. Maka mulai setelah di hari Jumat itu kita lakukan hal-hal yang menyebabkan Allah suka dengan kita. Apa yang kita lakukan di hari-hari biasa, maka jangan sama pada hari Jumat. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi umpamanya ibu-ibu setiap hari Senin baca Yasin, Selasa baca Yasin, Rabu baca Yasin. Ketika masuk malam Jumat baca Yasin juga, tapi ditambah dengan bacaan yang lain. Artinya ada bedakan. Kita bedakan dengan hari-hari yang lain. Itu cara memuliakan begitu. Salah satunya seperti itu. Apa yang dibaca Ustaz? Silakan baca surat Kahfi, monggo. Di siapa-siapa yang mendawamkan, membiasakan baca surat Kahfi pada hari Jumat, malam Jumat, ya, maka insya Allah salah satu manfaatnya Allah jaga paru-paru kita. Allah jaga paru-paru kita. Ini COVID, wabah virus corona ini kan menyerang paru-paru. Ya, bagi yang siapapun kita dan banyak lagi manfaat lain yang saya tahu seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah. Ada cerita dari Pak Ustaz Supriyadi dari saya. Ada seseorang diperiksa oleh dokter. Sakit apa Pak? Ya, periksa aja. Setelah diperiksa, hasil pemeriksaan, dokter nanya, Bapak paru-parunya bersih. Ya.
Iya. Tapi kok paru-parunya bersih? Apa yang Bapak lakukan? Saya sering membaca surat Al-Kahfi, Pak. Jadi insya Allah saya tidak bisa menjamin, memastikan. Tapi kalau ada yang kita lakukan di malam Jumat itu, salah satunya membaca surat Kahfi, maka banyak yang kita dapatkan kemuliaan dari Allah dari segala bidang. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Maka itu mari muliakan hari Jumat yang Allah muliakan. Mari kita muliakan dengan ibadah yang berbeda. Nah, apa yang paling dominan di hari Jumat itu adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, saudara yang saya muliakan, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat itu yang paling baik adalah di hari Jumat. Hanya kalau Bapak dan Ibu mulai start masuk malam Jumatkah, atau hari Jumatkah, atau di waktu Jumat itu, silakan memperbanyak membaca sholawat. Perlu bawa tasbih, baca dulu bersama. Jadi Ustaz datang ke masjid ini jam 11 Ustaz. Iya. Wah, masih lama Ustaz, sejam setengah. Jangan dipikir lamanya. Dipikir manfaat waktu yang sia-sia kalau tidak kita gunakan. Ayo, ya. Jam 11 sampai jam 12.30 itu kan 1 jam setengah duduk main terus. Manfaatkan. Banyak manfaat orang yang cepat hadir datang Jumat. Banyak yang Allah berikan keselamatan bagi mereka yang cepat hadir pada hari Jumat untuk melaksanakan Jumat. Ini banyak sekali manfaat. Nah, karena itu di hari Jumat itu yang paling afdal adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW sendiri ya meminta kepada Allah khususon untuk hari Jumat ini muliakan orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, tentang sholawat ini mungkin kita sudah pada maklum dan paham semua betapa banyak keutamaan dan fadilahnya. Jadi saya bacakan sholawat tibbil qulub. Sudah pada hafal ya, itu sudah sering dibaca. Itu tibbil qulub adalah sholawat pengobat hati. Tib itu obat, qulub itu hati. Qulub Pak pakai kop, jangan pakai kap. Qulub ya. Jadi qulub pakai kop. Jadi siapa-siapa yang sering mendawamkan bacaan sholawat tibbil qulub, maka dia akan mendapatkan keutamaan daripada itu. Nah, salah satunya adalah Allah angkat sakitnya. Maka di zaman-zaman virus corona ini banyak-banyak dibaca sholawat tibbil qulub tadi. Bahkan ada guru kami mengajarkan kalau ada badan yang sakit, entah di lutut, Bu, sakit di lutut. Ibu pernah sakit lutut? Pernah ya? Sama Bu, aku juga. Tapi aku tidak pernah curhat ya. Kita bacakan sholawat tibbil qulub, kemudian kita tiupkan ke tangan, lalu kita usap ke tempat yang sakit. Wah, kayak dukun pula Ustaz. Bukan dukun, tapi kita ingin supaya dengan sholawat wasilahnya Allah berikan kesembuhan. Amin Allahumma. Itu satu fadilah di antara fadilah yang banyak. Nah, khususan di hari Jumat tadi, barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholawat itu akan langsung dikirim Allah kepada Rasul. Jadi khususannya seperti itu, Pak. Langsung ke Madinah, langsung ke Masjid Nabawi, langsung. Nah, jadi
Jadi bagi bapak-bapak saudara yang belum sempat ke sana, kita doakan mudah-mudahan Allah segerakan bisa ke sana. Amin. Allahumma. Saya itu sering banyakin doa di jemaah ini, Pak. Saya ajak berdoa, bapak mengaminkan. Saya yakin di antara yang datang ini Allah kabulkan dari Amin. Allah. Amin ya Rabbal. Jadi jangan bosan mengaminkan. Kalau penceramah itu kadang-kadang kan tidak mau ngajak berdoa itu. Kalau kiai-kiai dari Jawa itu setiap ceramah pasti dia selipkan doa. Kita aminkan saja. Karena wasilah itu mungkin bisa jadi kita berangkat ke sana. Nah bagi mereka yang belum bisa ke sana, ya cukup dari tanah air membaca salawat, Allah kirimkan salawat itu. Ini keutamaan baca salawat, apalagi di hari Jumat. Lalu siapa-siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka namanya akan dikenal langsung oleh Rasulullah. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mau tanya, kita mau tidak dikenal sama Rasulullah? Oh. Ada yang nggak mau dikenal? Kelewatan lu. Kalau kita ingin dikenal sama Rasulullah, maka kuncinya membaca sholawat di hari Jumat. Nah ini, saya ingin katakan seperti apa? Begini, kita kenal dengan Bapak Wali Kota atau Bapak Gubernur, betul? Lalu pertanyaan kedua, apakah Bapak Gubernur kenal dengan kita? Ya. Wallahu a'lam. Lantas bagaimana supaya Bapak Gubernur kenal nama kita? Nama ya, khusus untuk nama kita. Mungkin kita melalui cara-cara orang lain yang kenal dengan beliau. Lalu Pak Gubernur kenal secara khusus nama kita. Nah, demikian kepada Rasulullah. Agar nama kita secara khusus dikenal oleh Rasulullah, kuncinya membaca sholawat di hari Jumat. Ini kemuliaan, fadilah dan keutamaan. Bayangkan Bapak dan Ibu yang saya muliakan, beribu jutaan umat Nabi Muhammad SAW, satu di antaranya kita dikenal namanya. Alhamdulillah. Bapak bisa bayangkan duduk satu majelis setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, tapi tidak dikenal namanya. Ini Pak Imam, setiap hari ketemu wajahnya sering saya lihat, tapi tidak tahu namanya. Sakitnya di sini. Makanya kita sering ketemu, setidak-tidaknya kita kenal siapa namanya. Demikian Rasulullah SAW. Nah, jadi banyak. Maka itu hari Jumat adalah kunci untuk kita mendapatkan kemuliaan dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana soal sholawat kepada Rasulullah? Maksudnya, mana yang lebih baik membaca Al-Quran dengan membaca sholawat? Maka jawabannya membaca sholawat jauh lebih baik daripada membaca Al-Quran. Ini kalau dibanding-bandingkan. Sebenarnya saya tidak membandingkan. Lalu ada pertanyaan lagi, apa lebih baik beristighfar dan membaca sholawat, Ustaz? Maka jawabannya adalah membaca sholawat. Tetap membaca sholawat itu adalah yang paling baik. Jadi apalagi kesulitan kita untuk tidak membaca sholawat kepada Nabi? Apa kesulitan kita? Apa membaca sholawat pakai duit? Pakai duit, Bu? Enggak. Apa membaca sholawat pakai modal? Enggak. Allah hanya ingin bagaimana kamu tahu bersyukur dengan aku titipkan lisanmu untuk kita membaca sholawat. Jangan-jangan lisan yang Allah titipkan ini lalu tidak kau gunakan untuk membaca sholawat, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir kelak nanti. Maka itu ketika kita mau bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan lisan ini, berbanyak sholawat kepada Rasulullah, khususnya di hari Jumat. Kenapa sholawat lebih utama ketimbang istighfar?
tidak ada yang salah. Istighfar bagus, sholawat bagus, tapi ada rahasianya di situ, sehingga sholawat lebih baik. Istighfar bacanya mana? Astagfirullahaladzim. Maka siapa-siapa yang beristighfar, mengamalkan istighfar, dia sudah digugurkan dosanya oleh Allah. Amin. Bagi yang Allah kehendaki. Apa yang Ustaz ini beda? Nah, Bu, kalau kita baca istighfar tidak langsung otomatis atau itu kehendak Allah, mau ampuni atau tidak langsung. Kalau kita beristighfar, semakin banyak istighfar kepada Allah, berharap di antara banyaknya baca istighfar itu satu nyangkut diampuni oleh Allah. Boleh jadi, tapi kan banyak baru bisa diampuni mungkin. Yang minta ampun siapa? Kita. Tapi baca sholawat, ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka para malaikat berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah hambamu ini yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Artinya apa? Kalau malaikat itu berdoa ijabah, betul apa enggak? Ijabah. Jadi ada harapan kalau orang yang berselawat akan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Tapi kalau beristighfar belum tentu Allah langsung ampuni. Jadi 1000 kali istighfar mungkin 1 yang nyangkut Allah ampuni. Sementara dosa kita segunung dan selaut, maka itu tidak mungkin. Nah, caranya dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, saking cintanya kepada sholawat kepada Rasulullah SAW ini, maka para ulama menciptakan karya-karya sebagai wasilah. Tadi sholawat di qulub sebagai wasilah supaya Allah berikan kesembuhan. Ada sholawat undian, ada juga sholawat nariyah, ada juga sholawat yang lainnya. Nah, terakhir ada waktu imsak, waktu imsak apa? Syuruk 553 tambah 13 jadi 603. Kita akan masalah masuk ya. Iya tadi. Iya. Nah, bentar lagi. Maka mari bersama-sama kita tutup dengan baca sholawat. Para ulama menciptakan, membuat karya sholawat itu bukan tidak ada maksud dan tujuan agar apa yang beliau karyakan, ciptakan itu, satu, dalam rangkaian cinta kepada Rasulullah, dua, mengharapkan fadilah dengan sholawat kepada Rasulullah. Tadi di awal saya katakan banyak sekali fadilah dan keutamaan dan tidak mungkin disampaikan di hari ini karena waktu. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan, sholawat tadi, fadilah dan keutamaan yang bisa kita laksanakan. Minimal bacaan sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak usah dibahas. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak usah di. Yang pakai Sayyidina bagus, yang tidak pakai Sayyidina juga bagus. Silakan menurut keyakinan kita, kemantapan hati kita. Ustaz pakai Sayyidina, kadang nggak pakai Sayyidina, iya. Berarti netral Ustaz, iya, insya Allah. Tapi lebih utamakan pakai Sayyidina. Tidak perlu saya jelaskan kenapa pakai Sayyidina, lebih kepada adab. Bapak-bapak saudara yang saya muliakan, maka itu ketika para ulama menyusun sholawat ini ada senjatanya. Ada juga yang ingin memperingati satu momen peristiwa pada sejarah Islam, maka dibuatlah sholawat semacam perang Badar. Muncullah sholawat Badar. Bi amalil badri ya Allah. Ini kan sholawat Badar kan? Supaya terkenal bahwa Nabi dulu pernah jaya pada perang Badar. Nah, terakhir mari kita amalkan juga sholawat li khamsatun. Salah satu sholawat yang diajarkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, demikian pula oleh Mbah Yai yang lain juga suruh membudayakan sholawat ini. Terakhir Mbah Harwani yang ketika datang ke Jambi, beliau juga mengajarkan sholawat li khamsatun. Itu mari sama-sama nanti kita baca sholawat ini. Ya.
Nadanya seperti ini. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Nah, ini maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala Itu sholawat Al-Sadr yang sudah divariasikan oleh Bapak Wali pada waktu virus corona itu. Enggak ada yang tertawa jemaah seperti mengejek dan menghina. Kok virus corona selawat?
marah bakal jangan kurang ajar sholawat beneran. Kita dengan sholawat ini mohon maaf, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Amin. Amin. Allahumma. Ini saja mungkin Bapak dan Ibu sudah masuk waktu suruh. Islam maksudnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Allah wa ajma'in. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi kulli aqwal barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita aturkan kepada guru kita terkait untuk yang telah memberikan berkah kepada kita semuanya dan mudah-mudahan berkah. Dan terima kasih kepada semua untuk jemaah Masjid Rafiq yang telah berpartisipasi membantu kelancaran acara berkah Radanatul yang telah merupakan bahasa dari Allah Subhanahu wa taala melalui berkah barakallah semuanya. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat sempat dari Allah sekitar 200.000 rupiah. Alhamdulillah Allah mudah-mudahan bersempat dan dapat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Hadirin bermanfaat rahimahullah. Selanjutnya adalah acara pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri dengan kebiasaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fawqika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.